datang dalam ibadah Student Fellowship Universitas Pelita Harapan Jumat 12 November 2021. Mengucap syukur ya teman-teman bila kita bisa berkumpul di sini untuk bisa beribadah dan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, Student Fellowship hari ini akan membawakan tema Obedience Brings Salvation yang akan dibawakan oleh Bapak Ridwanta Manogo. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita pada sore hari ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita teman-teman supaya kita bisa mampu mengikuti ibadah Student Fellowship hari ini baik dari awal, pertengahan hingga akhirnya dan bisa merasakan hadirat Tuhan yang Tuhan curahkan melalui Student Fellowship hari ini. Yuk teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, mengucap syukur Tuhan atas berkat-Mu pada sore hari ini sehingga kita bisa berkumpul Tuhan bersama-sama di dalam Zoom meeting ini untuk melangsungkan ibadah Student Fellowship. Engkau berkati Tuhan setiap pelayan yang terlibat dalam Student Fellowship ini, baik dari pelayan tim Praise and Worship sampai pada hamba-Mu yang ingin menyampaikan firman Tuhan. Engkau juga berkati kami Tuhan supaya kami bisa merasakan hadirat Tuhan di dalam Student Fellowship hari ini. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat beribadah guys people, Tuhan Yesus memberkati. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Mari nyanyikan sama-sama. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Ku mau setia kepada-Mu. Kan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu.
Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerah-Mu. Hari ini ada namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Shalom saudara sekalian, kita akan kembali bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan hari ini topik yang akan kita bahas adalah Obedience Brings Salvation. Mari kita sama-sama satu dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur, terima kasih buat waktu ini. Kami memohon kepada Tuhan, tolong, pimpin dan bimbinglah kami ketika kami membaca firman-Mu, ketika kami merenungkannya dan kami mendengarkan ulasan kebenaran firman Tuhan. Biarlah pikiran dan hati kami boleh diarahkan kepada Tuhan, sehingga kami boleh sungguh-sungguh memahami, sungguh-sungguh belajar, dan kami boleh mengenal Engkau lebih dalam lagi. Mohon pimpinan-Mu Tuhan, supaya dalam waktu ke depan ini, kami boleh sungguh-sungguh berinteraksi, berjumpa dengan Engkau sendiri. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, teks yang akan kita baca hari ini diambil dari Keluaran pasal yang ke-15 ayat 22 sampai 27 ya.
Saya akan membacakan bagi kita semua Keluaran 15 ayat 22 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka di Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu pada Musa, kata mereka, "Apakah yang akan kami minum?" Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, "Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau." Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Sampai sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Nah, saudara, hari ini kita akan membahas topik ya yang tadi sudah saya sampaikan, yaitu sebuah ketaatan yang membawa kepada keselamatan. Nah, masa-masa ini kita berada dalam suatu masa sulit ya, yaitu masa pandemik ya. Puji Tuhan sudah mulai teratasi dengan baik. Nah, di awal-awal pandemi ini ya, di awal-awal situasi yang sulit ini, mungkin banyak sekali pertanyaan yang muncul dalam pikiran kita ya, atau banyak sekali orang-orang Kristen itu bertanya ya, beberapa pertanyaan itu mungkin ya adalah mengapa Tuhan izinkan semuanya ini ya, mengapa Tuhan membiarkan adanya pandemik seperti ini, dan mengapa beberapa orang kita kenal atau mungkin juga keluarga kita dipanggil oleh Tuhan. Dan mungkin kita juga bertanya, apa sih yang harus kita lakukan dalam situasi seperti ini? Dan kemudian kita juga berpikir bagaimana bisa bertahan ya. Nah, hampir 2 tahun ya, kita berjalan dan kita telah berjuang beradaptasi dengan situasi yang sulit ini di berbagai tempat di dunia, sehingga kita telah memasuki satu fase yang baru ya. Yang dulu kita anggap sebuah masalah, sekarang tidak terlalu lagi menjadi sebuah masalah ya. Kita mulai beradaptasi dengan satu model yang baru, cara hidup yang baru ya. Ibadah kita beribadah dengan cara yang berbeda ya, online. Kita kuliah dengan cara yang berbeda, dan kita bergaul dengan teman-teman kita juga dengan cara yang berbeda ya. Ada prokes, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan di dalam situasi seperti ini. Nah, sampai pada masa tertentu gitu ya, pada waktu kita bergumul dengan situasi-situasi seperti ini, kita kan melihat bahwa yang dulunya adalah masalah, kemudian sekarang tidak lagi masalah gitu. Tidak lagi menjadi sebuah masalah, tetapi kita melihat adanya masalah yang baru yang kita lihat sekarang ini, dan mungkin nanti di masa depan tidak lagi menjadi masalah, tetapi masalah yang kita hadapi, kerap kali kita melihat masalah itu sebagai satu masalah yang terpisah dengan masalah yang lain, dan kemudian kita bergumul dengan cara yang sama dengan yang lain, dan membuat kita seolah-olah kita tidak pernah mengalami suatu masalah dan tidak pernah belajar dari sebuah masalah itu. Ya, nah teks yang kita baca hari ini memberikan kita sebuah tuntunan bagaimana caranya kita itu menghadapi pergumulan dan kemudian masuk ke dalam pergumulan yang baru, dan kemudian kita dewasa lewat pergumulan demi pergumulan. Ya, nah teks yang kita baca ini menceritakan tentang orang Israel yang telah melewati Laut Teberau, gitu ya. Lalu mereka melanjutkan sebuah perjalanan, ya, sebuah perjalanan
di mana mereka itu telah bersuka cita, mereka telah berkemenangan. Mereka waktu itu mereka dikejar oleh Firaun dan tentaranya. Mereka berjalan di dasar lautan, tanah yang kering, sementara laut di sisi kiri mereka seperti dinding. Dan kemudian mereka bersuka cita karena Allah telah menolong mereka dan menunjukkan kuasanya begitu luar biasa. Dan kemudian mereka melanjutkan sebuah perjalanan, ya. Alkitab kita dengan sederhana mengatakan bahwa mereka melanjutkan sebuah perjalanan. Nah, dalam perjalanan itu mereka berjalan selama beberapa waktu. Alkitab kita mengatakan bahwa kurang lebih ketika mereka sudah berjalan 3 hari lamanya, mereka tidak mendapatkan air sama sekali. Tidak ada sumber air yang mereka dapatkan untuk bisa memuaskan dahaga mereka atau untuk mengisi tempat penyimpanan air mereka yang mungkin sudah mulai kosong. Nah, mereka sudah mulai bergumul. Ini 1 hari tidak ada minum, 2 hari tidak ada minum, 3 hari tidak ada minum. Dan kemudian mereka menanti-nantikan di dalam perjalanan itu mendapatkan satu sumber air untuk bisa menolong mereka memuaskan dahaga itu. Ini bukan masalah tentang haus saja ya, tapi kalau sudah 3 hari tidak minum, itu sudah masalah antara hidup dan mati. Nah, kemudian mereka akhirnya sampai ke suatu tempat, yaitu di Mara. Dan mereka ketemu sumber air di sana. Tetapi ketika mereka cicipi, air itu tidak bisa diminum karena pahit, ya. Mara dalam bahasa Ibrani itu artinya pahit gitu ya. Dan kemudian Alkitab mengatakan bahwa itulah sebabnya tempat itu disebut Mara. Nah, Mara itu sendiri ada pahit dan sebenarnya mungkin tempat itu sebelumnya tidak ada nama, lalu diberikan nama pahit atau Mara karena peristiwa ini, ya. Nah, ketika mereka sudah tidak mendapatkan air 3 hari dan mendapatkan sumber air yang tidak bisa diminum, maka mereka mulai bersungut-sungut, ya. Respons mereka dari situasi ini adalah mereka bersungut-sungut. Nah, pertanyaannya adalah, apakah wajar bagi orang Israel ini untuk bersungut-sungut setelah 3 hari tidak mendapatkan air dan mendapatkan air di Mara yang tidak bisa diminum sama sekali? Pertanyaan kita adalah, apakah wajar respon mereka itu adalah bersungut-sungut, berkeluh kesah, protes kepada Tuhan dan kepada Musa? Apakah yang harus kami minum? Nah, kalau kita tanya, apakah respon itu wajar? Jawabannya ya dan tidak, ya. Ya atau wajar jika mereka tidak punya pegangan, jika mereka tidak punya pengharapan dalam perjalanan mereka. Wajar sekali bagi mereka untuk bersungut-sungut kalau mereka itu berjalan memang karena keinginan mereka sendiri, kan? Mereka berkeluh kesah atau komplain karena itu jalan, mereka memilih jalan itu. Atau mereka itu wajar komplain kalau mereka tidak punya pengalaman sama sekali bahwa Tuhan menolong mereka. Mereka tidak pernah melihat, tidak pernah merasakan Tuhan pernah menolong mereka, dan mereka itu wajar berkeluh kesah. Ini disuruh jalan tapi kemudian tidak mendapatkan minum. Ini kami bisa mati gitu. Jadi ini bersungut-sungut, wajarkah? Wajar kalau mereka tidak pernah memiliki satu pengalaman bersama dengan Tuhan atau pengalaman ditolong oleh Tuhan. Tapi kalau jika kita tanya, wajar tidak ya bagi Israel untuk bersungut-sungut? Jawabannya tidak, ya. Kenapa tidak? Karena mereka itu telah mengalami satu pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Mereka itu telah mengalami rentetan-rentetan peristiwa-peristiwa besar di mana mereka menyaksikan Allah begitu berkuasa, begitu kuat, begitu gagah, ya. Mereka menyaksikan mulai dari tulah pertama sampai tulah yang ke-10, dan mereka melihat bagaimana laut itu terbelah, dan mereka berjalan, dan kemudian setelah mereka lewat, air itu kembali menutupi dan kemudian membinasakan orang Mesir. Jadi mereka menyaksikan dan punya pengalaman Tuhan menolong mereka tepat pada waktunya. Tapi pertanyaannya, mengapa mereka bersungut-sungut? Wajarkah? Jawabannya tidak wajar.
Nah, kemudian kita bertanya, apa sih yang terjadi dengan mereka? Bagaimana mungkin ada satu kelompok orang, satu bangsa yang begitu banyak dan mereka mengalami satu peristiwa yang luar biasa, tapi kemudian mereka itu melupakan begitu saja pertolongan Tuhan dan kemudian seolah-olah menjadi orang yang tidak berpengharapan. Nah, poin pertama yang ingin kita ajak sama-sama gumulkan yang terjadi kepada orang Israel ini adalah amnesia rohani, ya. Nah, saya menyebutnya itu sebagai amnesia rohani atau lupa. Satu hal yang muncul dalam diri kita yaitu lupa. Saya sebut rohani itu karena berhubungan dengan pengalaman-pengalaman spiritual. Coba kita perhatikan ya bangsa Israel, tadi saya sudah sempat singgung ya. Sebelum peristiwa ini, mereka itu baru saja mengalami satu peristiwa luar biasa dan mereka baru melakukan sesuatu yang betul-betul menunjukkan mereka bersyukur dan betul-betul mereka itu merasakan apa yang Tuhan lakukan, ya. Nah, saya akan coba bacakan ya dari Keluaran 14 beberapa ayat sebelumnya, yaitu ayat 10 sampai 12. Saya akan bacakan. Ketika Firaun telah dekat, waktu mereka dikejar, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka, lalu sangat ketakutanlah mereka, orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan, dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah telah kami katakan kepadamu di Mesir, jangan mengganggu kami, gitu ya. Biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Nah, jadi mereka begitu ketakutan, tetapi ketika mereka sudah ditolong Tuhan di ayat 31, ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Jadi mereka itu telah melihat betapa besarnya perbuatan Tuhan dan mereka itu takut kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan. Nah, respons mereka apa? Selain mereka kagum dengan Tuhan, di ayat 15 pasal 15 pasal 15 ayat yang pertama, pada waktu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini. Isi nyanyian itu adalah satu puji-pujian kepada Tuhan dengan memuji Tuhan karena telah menolong mereka. Jadi mereka itu telah menyusun sebuah lagu, sebuah pujian karena mereka itu telah ditolong oleh Tuhan. Jadi mereka itu hafalkan lagu itu, mereka menyanyi bersama, lalu kemudian ditambah lagi di ayat yang 21, Miriam, Nabiah itu, saudara Musa dan Harun itu mengambil rebana, mengambil tamborin, dan kemudian bersama dengan wanita-wanita lain mereka menari-nari memuji Tuhan. Jadi pertama mereka menyanyi, lalu kemudian ada tari-tarian oleh karena mereka ditolong oleh Tuhan. Baru saja dari situ mereka langsung lupa bahwa Tuhan bisa menolong mereka tepat pada waktunya. Atau mereka pasti ditolong Tuhan seperti Tuhan telah menolong mereka di waktu-waktu sebelumnya. Jadi sebenarnya mereka itu punya pengalaman yang cukup. Mereka itu punya modal yang cukup untuk percaya. Tetapi entah bagaimana mereka begitu gampangnya lupa dengan apa yang telah Tuhan kerjakan. Ya, jadi mereka mengalami satu yang saya sebut sebagai amnesia. Mereka mengalami satu masa atau situasi lupa, mengabaikan begitu saja apa yang telah Tuhan lakukan. Nah, mungkin kita berpikir, ini orang Israel ini luar biasa kurang ajar ya. Mereka itu kayak seolah mereka itu orang-orang yang betul-betul mengabaikan Tuhan begitu saja, tidak menghargai Tuhan sama sekali. Tapi coba kita berefleksi ya, kita melihat diri kita sendiri. Sebenarnya kita sering kali melakukan hal yang sama, ya.
kita sering mengalami satu hal yang dilakukan oleh orang Israel ini, itu tuh lupa pertolongan Tuhan. Kita juga mengalami amnesia rohani. Ya, misalnya begini, di masa-masa sulit, ya, di masa-masa kita sulit, di masa-masa kita tertekan, di masa-masa kita berada dalam suatu tekanan yang luar biasa, situasi yang sulit sekali, kita itu bertindak seolah-olah di masa lalu kita Tuhan tidak pernah menolong. Ya. Atau kadang-kadang di masa-masa yang sulit itu, di masa-masa kita terjepit itu, kita seolah-olah bertindak sebagai orang yang tidak percaya. Iman kita tuh hilang entah kemana gitu ya. Jadi kita tuh seperti orang yang tidak tahu gitu. Kita nggak punya pengalaman lagi. Kita seolah-olah tidak pernah punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Padahal kita adalah orang-orang yang sering memuji-muji Tuhan karena perbuatan Tuhan. Kita kadang-kadang sering bersyukur kepada Tuhan karena kita merasa Tuhan tolong kita. Tapi pada waktu situasi menekan kita, kita tuh bertindak seolah-olah Tuhan tidak pernah menolong kita. Ya, bahkan pada masa-masa tertentu gitu, kita bisa mengabaikan bahwa Alkitab itu menceritakan pertolongan-pertolongan Tuhan yang tidak relevan buat kita. Sepertinya itu Tuhan itu tidak ada, kita bertanya Tuhan kok ada apa enggak dan sebagainya. Jadi saudara-saudara, peristiwa ini adalah peristiwa yang kerap kali terjadi kepada kita. Sama seperti orang Israel yang mengabaikan, melupakan begitu saja peristiwa-peristiwa besar yang Tuhan kerjakan. Dan kemudian baru saja mereka tidak mendapatkan minum 3 hari, mereka begitu gampangnya bertanya, apakah yang harus kamu minum ya Tuhan? Dan mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Seolah-olah Tuhan tidak pernah hadir dalam hidup mereka. Nah, kita kerap kali melakukan yang sama sebenarnya. Pada masa-masa sulit kita kadang-kadang juga bertanya, di manakah engkau Allah? Padahal baru beberapa waktu yang lalu kita memuji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah menolong kita. Tapi di masa-masa yang tertentu kita seolah tidak pernah ditolong oleh Tuhan. Itu sebabnya di awal saya katakan bahwa kadang-kadang ketika kita menghadapi suatu masalah, kita lupa bahwa masalah yang pernah kita hadapi dulu, yang sekarang kita anggap tidak masalah, kita bisa melewati masalah itu karena Tuhan beserta dengan kita. Dan pada waktu kita menghadapi masalah yang sekarang, yang mungkin di masa depan tidak lagi akan menjadi masalah, kita seolah lupa bahwa Tuhan selalu menolong kita. Ya. Nah, yang kedua yang kita akan sama-sama gumulkan yaitu mengenai cara kerja Tuhan. Ya, jadi yang pertama itu amnesia rohani yang dialami oleh Israel. Yang kedua adalah cara Tuhan bekerja lewat peristiwa ini. Ya. Nah, mungkin kita berpikir ya, mengapa Tuhan tidak memberi mereka minum selama 3 hari? Kenapa Tuhan tidak menyediakan sumber air? Apakah Tuhan mampu menyediakan sumber air setiap hari sampai mereka mengisi tempat penyimpanan mereka dengan air minum secukupnya? Apakah Tuhan bisa? Bisa. Apakah Tuhan bisa menyediakan mereka itu sepanjang itu adalah air untuk mereka minum? Apakah bisa? Bisa. Tapi pertanyaannya adalah mengapa kemudian Tuhan mengizinkan atau membuat mereka melewati perjalanan di padang gurun selama 3 hari tanpa air minum dan kemudian sampai di Mara dan ketemu air yang pahit yang tidak bisa diminum, atau sama saja dengan mereka tidak bisa minum atau tidak mendapatkan air sama sekali. Nah, apa yang Tuhan kerjakan bagi orang Israel ini adalah satu hal yang penting bagi kita untuk kita memahami bagaimana sih sebenarnya Tuhan itu bekerja. Kenapa peristiwa ini terjadi? Apa yang Tuhan kerjakan kepada mereka atau apa yang Tuhan izinkan kepada mereka adalah cara kerja Tuhan yang juga akan Tuhan kerjakan kepada kita. Nah, saudara sekalian,
berjalan dengan Tuhan atau berjalan di jalan Tuhan bukanlah hal yang mudah. Saya ulang sekali lagi ya. Berjalan bersama dengan Tuhan dan berjalan di jalan Tuhan bukanlah hal yang mudah. Bukan hal yang mudah bagi comfort zone kita. Karena berjalan dengan Tuhan akan membawa kita keluar dari comfort zone. Dan kemudian berjalan bersama dengan Tuhan akan selalu tidak mudah bagi kedagingan kita dan akan selalu mengikis kedagingan kita. Jadi inilah yang kita sebut sebagai natur berjalan dengan Tuhan. Berjalan dengan Tuhan adalah sebuah perjalanan iman. Ya, perjalanan iman di mana kita itu diajarkan oleh Tuhan untuk percaya walau tidak melihat. Percaya kepada karakter Allah walau kita tidak melihat tangannya langsung menolong kita pada waktu yang kita inginkan. Jadi jika kita berjalan di jalan Tuhan atau berjalan bersama dengan Tuhan, maka yang terjadi kepada kita adalah Tuhan akan membuat situasi atau membuat kita untuk betul-betul bergantung kepada Dia dan bukan kepada kemampuan kita atau apa yang kita miliki atau apapun yang kita bisa lakukan. Dia akan membawa kita untuk mengalami Dia langsung, untuk bergantung kepada Dia dan bukan kepada kemampuan kita. Jadi Dia akan menggunakan waktunya dan bukan waktu kita. Dia akan menggunakan caranya dan bukan cara kita. Nah, ketika kita berjalan dengan Tuhan, ya, kita itu sejatinya itu diajar oleh Tuhan untuk mempercayakan diri kepada Dia sepenuhnya. Dan hal inilah yang membuat orang Israel itu sebenarnya masuk dalam satu fase di mana mereka tidak mendapatkan minum selama 3 hari. Ketika mereka tidak mendapatkan minum, mereka mungkin akan bertanya, Tuhan di mana ya? Kok tidak ada minum ya? Dan sebagainya. Nah, Tuhan mengizinkan hal itu kepada mereka supaya mereka itu belajar untuk berjalan dengan Tuhan karena demikianlah cara Tuhan. Dari mana kita bisa justifikasi hal ini? Karena ini terjadi terus sampai mereka masuk ke tanah Israel, ke tanah perjanjian. Mereka akan terus-menerus bersungut-sungut karena situasi perjalanan bersama dengan Tuhan akan selalu demikian. Akan membuat mereka itu keluar dari comfort zone dan akan mengikis kedagingan mereka dan akan membawa mereka bergantung kepada Tuhan dan bukan kepada kemampuan mereka. Ya, jadi jika kita menelah teks yang kita baca ini, ya, ada 2 kemungkinan planning Tuhan atau rencana Tuhan di dalam masa 3 hari mereka tidak mendapatkan minum. Kemungkinan yang pertama adalah memang Tuhan merencanakan mereka akan minum di Mara dengan satu peristiwa mujizat. Ya, di mana ketika mereka menemukan air pahit dan Tuhan akan meminta Musa melemparkan kayu dan kemudian air itu menjadi manis dan bisa diminum. Itu kemungkinan yang pertama karena itu yang terjadi. Tapi ada kemungkinan yang kedua karena di ayat 27 ada satu ayat ini yang menjelaskan sesudah itu sampailah mereka di Elim. Ya, dalam bahasa Ibrani-nya kata sesudah itu sebenarnya kata dan, ya, atau kata yang menunjukkan satu sambungan langsung begitu ya. Jadi sesudah itu gak lama setelah mereka ada di Mara, mereka itu sampai di Elim. Yang dikatakan oleh teks firman Tuhan, di sana ada 12 mata air. Di sana ada 70 pohon korma. Jadi sebenarnya Allah telah menyiapkan tempat minum yang indah di Elim jikalau mereka itu faithful. Ya. Jadi mereka itu sebenarnya tidak perlu bersungut-sungut, tunggu saja beberapa langkah lagi mereka akan mendapatkan 12 mata air dan 70 pohon korma. Jadi Tuhan bukan gak sekedar menyediakan mereka air minum,
tapi Tuhan menyediakan tempat yang indah bagi mereka. Dan kemudian makanya dikatakan lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Jadi mereka tidak berhenti di Mara, mereka ternyata berkemah di Elim. Jadi sebenarnya masa 3 hari itu adalah masa di mana mereka itu dipimpin oleh Tuhan untuk bergantung kepada Tuhan, percaya kepada Dia bahwa Tuhan pasti menolong, dan kemudian mereka akan sampai di Elim tidak lama kemudian, dan mereka akan menikmati buah dari kepercayaan mereka kepada Allah dengan satu tempat yang indah, yang memuaskan dahaga, yang memuaskan jiwa mereka, yang memuaskan jasmani mereka. Jadi disitulah harusnya mereka itu mendapatkannya, begitu ya. Nah, jadi momen di Mara akhirnya dipakai oleh Tuhan untuk mengajarkan mereka, karena disitulah mereka sedang berhadapan dengan Tuhan. Dan kemudian Tuhan mengatakan, oke, inilah momennya. Aku memberikan kepadamu ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan. Mengapa kemudian Tuhan memberikannya di sana? Karena poin kita yang ketiga adalah percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan, karena kalau kita berjalan di dalam jalan Tuhan atau berjalan bersama dengan Tuhan, maka modal yang utama itu adalah percaya kepada Dia walau tidak melihatnya. Nah, percaya itu artinya adalah mendengar suara Tuhan. Mendengar suara Tuhan itu artinya adalah mengikuti ketetapan-ketetapannya. Jadi pada masa-masa seperti itu, seharusnya yang mereka lakukan itu adalah mendengar suaranya. Jadi, Tuhan mengatakan untuk percaya saja, maka mereka perlu percaya di dalam perjalanan itu. Apakah mereka boleh bertanya-tanya? Boleh mereka bertanya, tetapi bukan bersungut-sungut. Mereka boleh mencoba untuk mencari tahu, tetapi bukan berarti mereka itu bersungut-sungut. Bersungut-sungut di sini menunjukkan bahwa mereka tidak percaya kepada Tuhan yang memimpin perjalanan itu. Seolah-olah Tuhan itu akan membunuh mereka di dalam perjalanan itu. Mereka tidak percaya bahwa Tuhan yang akan membawa mereka sampai ke tanah perjanjian itu. Jadi mereka tidak percaya. Itulah latar belakang di balik sungut-sungut yang mereka lakukan. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, kalau saya coba rangkumkan apa yang kita pelajari hari ini adalah, jadi mereka itu mengalami satu peristiwa yang kita sebut, satu hal yang disebut sebagai amnesia rohani, atau gampang sekali lupa dengan hal-hal dengan pertolongan Tuhan. Dan yang kedua itu adalah mereka itu abai gitu ya, atau mereka tidak tahu bagaimana cara kerja Tuhan. Dan cara kerja Tuhan bagi orang Israel dan kepada kita itu juga sama. Jadi jangan pikir kalau berjalan dengan Tuhan itu semuanya aman. Aman bagi kita. Bagi Tuhan itu aman, karena disitulah kita kemudian dilatih. Tuhan akan selalu membawa kita sampai kepada titik maksimal kita, di mana kita kemudian bertumbuh dan berkembang. Karena Tuhan menginginkan kita bertumbuh dan berkembang serupa dengan anaknya. Jadi Tuhan tidak akan membiarkan kita selalu berada dalam comfort zone kita, tapi Dia akan membawa kita masuk ke dalam satu pengalaman-pengalaman bergantung dengan Tuhan, dan kemudian merasakan atau mengalami bahwa kekuatan kita tidak akan menolong kita. Apa yang kita punya tidak akan menolong kita, tetapi pertolongan Tuhanlah, Tuhan sendirilah yang menjadi tempat kita berharap. Nah, kemudian yang ketiga adalah, kalau kita itu adalah naturnya, maka cara bagi kita adalah mendengar suaranya dengan baik. Betul-betul seperti seekor domba mengikuti gembala. Kita perlu dengar suaranya, dan kita perlu setia mengikuti ketetapan-ketetapannya. Karena demikianlah cara kita untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, aplikasi bagi kita dari renungan ini ada dua ya. Yang pertama adalah, berhubung karena kita itu seringkali melupakan pertolongan-pertolongan Tuhan, maka hal yang perlu kita lakukan itu adalah memonumenkan momen bersama dengan Tuhan. Atau kita tuh perlu membuat monumen-monumen ya, pertolongan-pertolongan Tuhan, karena Tuhan juga mengajarkan demikian ya. Ketika mereka telah menyeberang laut, kemudian Tuhan akan minta mereka buatlah tanda peringatan. Ketika Tuhan telah menolong mereka, nanti Tuhan minta mereka buatlah mezbah sebagai tanda peringatan. Jadi Tuhan itu selalu mengajarkan orang Israel untuk membuat monumen-monumen supaya mereka tuh ingat
bagaimana Tuhan menolong mereka. Nah, demikian juga kita perlu sebenarnya menyusun monumen-monumen dari momen-momen pertolongan Tuhan bagi kita. Dan kita perlu mengajar diri kita sendiri untuk mengingat momen-momen itu, karena kita adalah manusia yang kerap sekali lupa. Dan kita membutuhkan sesuatu di luar diri kita untuk mengingatkan kita dan menolong kita supaya kita bisa mengingat bahwa Tuhan menolong kita. Nah, hal itulah yang kemudian bisa membuat kita itu tidak jatuh pada kesalahan yang sama, ya, yaitu memonumenkan momen bersama dengan Tuhan. Hal yang paling sederhana caranya adalah dengan membuat jurnal, ya, mencatat, menuliskan pengalaman kita bersama dengan Tuhan, sehingga pada masa-masa tertentu ketika kita membacanya, maka kita bisa ingat, kita bisa tahu bagaimana Tuhan berjalan bersama dengan kita. Yang kedua dan yang terakhir adalah di dalam perjalanan kita bersama dengan Tuhan, janganlah bersungut-sungut, tetapi setialah pada ketetapannya. Di sini di Mara, Tuhan mengambil satu momen, dan Tuhan tidak melakukannya di Elim, tapi Tuhan melakukannya di Mara, persis ketika di mana mereka gagal. Dan Tuhan mengingatkan kepada mereka, di masa seperti ini yang perlu kalian lakukan adalah tetap lakukan perintahku. Aku akan melakukan bagianku. Aku adalah Allah yang maha kuasa dan maha tahu. Akulah yang memimpin jalan. Aku bukan Allah yang bodoh, yang tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku bukan juga Allah yang tidak mampu menolong kalian dalam situasi ini. Tetapi sebaliknya, Dia adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tahu, Allah yang memegang perjalanan hidup kita. Oleh karena itu, kita tidak perlu bersungut-sungut. Apakah kita boleh bertanya kepada Tuhan? Boleh. Tetapi bersungut-sungut, di balik sungut-sungut adalah ketidakpercayaan. Tetapi kalau kita bertanya, itu adalah pergumulan. Ya, bangsa Israel, meskipun mereka bertanya, apakah yang harus kami minum? Teks menjelaskan sebelumnya bahwa mereka bersungut-sungut. Pertanyaan itu bukanlah, mungkin sama saja ya kalau kita mengajukan pertanyaan itu mirip ya. Tetapi sebenarnya di balik itu motifnya adalah ketidakpercayaan, di balik sungut-sungut. Tetapi jikalau kita bersama dengan Tuhan, kita perlu menunjukkan bahwa kita itu setia kepadanya, menantikan Dia dengan tetap melakukan apa yang Dia mau. Itu sebabnya Alkitab mengajarkan kepada kita, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bagian kita adalah mencari kerajaannya, melakukan apa yang Dia kehendaki, maka Dia pada waktunya akan melakukan bagiannya. Ya, oleh karena itu, saya ingatkan sekali lagi, mari kita belajar monumenkanlah momen bersama dengan Tuhan dan percayalah kepada Dia. Jangan bersungut-sungut. Kita perlu percaya kepada Dia. Karena ketaatan atas perintahnya akan membawa kita kepada keselamatan. Mengikuti perintahnya adalah satu ekspresi dari kepercayaan kepada Dia, karena Dia memimpin jalan hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, sekali lagi kami bersyukur. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan untuk kembali mengingat momen-momen Tuhan bersama kami. Momen-momen Tuhan menolong kami. Supaya kami selalu ingat dan kami bertindak sebagai orang yang percaya kepada Engkau dan sebagai orang yang mengalami pertolongan-Mu. Kuatkan dan teguhkan kami. Tolong kami supaya kami juga boleh membentuk satu pola yang baik dalam hidup kami dengan memonumenkan momen-momen kami bersama dengan Tuhan dan terus setia, taat melakukan perintah-Mu sebagai ekspresi kami percaya bahwa Engkau memimpin jalan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Semuanya siap memuji Tuhan, amin. Besar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat.
ingin disampaikan untuk kegiatan seminggu ke depan. Kami ingin mengajak teman-teman semua untuk mengikuti ibadah Student Fellowship minggu depan yang akan ditayangkan di Zoom Meeting pada hari Jumat 19 November 2021 pukul 5 sore. Dengan tema Life in God's Command yang akan dibawakan oleh Bapak Rudy Hartono. Yuk, kita ajak teman-teman yang lain untuk bisa mengikuti Student Fellowship di minggu depan. Adapun kegiatan rutin spiritual group lainnya yang bisa kalian ikuti, ada santuy, saatnya bersekutu yuk. Setiap hari Senin jam 7 malam untuk teman-teman yang ingin berkomunitas. Ada juga prayer meeting setiap hari Minggu jam 7 malam yang ingin berdoa dan sharing bersama-sama. Untuk mengetahui setiap update mengenai prayer meeting, santuy, dan student fellowship, ataupun kegiatan lainnya secara lebih lanjut, teman-teman boleh banget cek dan follow Instagram kami di @sg_uph dan @santuy_uph. Demikian beberapa informasi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir dalam student fellowship kita pada hari ini. Untuk itu, mari kita menutup ibadah kita di dalam doa. Yuk teman-teman, kita bersatu di dalam doa. Mengucap syukur Tuhan atas ibadah student fellowship pada hari ini yang sudah berlangsung dengan lancar. Kami juga mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu yang Engkau sampaikan melalui hamba-Mu pada hari ini. Biarlah apapun yang disampaikan oleh pembicara pada hari ini bisa merema di dalam kehidupan kita. Kami juga berdoa Tuhan, Engkau berkati pembicara yang sudah melayani pada ibadah student fellowship hari ini. Engkau juga berkati Tuhan pelayan-pelayan yang sudah mengambil bagian di dalam pelayanan hari ini, biarlah Engkau yang memberkati mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk negara kami tercinta Indonesia. Kami berdoa bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah. Tuhan, kiranya Engkau yang berikan kemampuan, kekuatan, hikmat, dan kebijaksanaan Tuhan dalam menangani pandemi COVID-19 ini. Segala keperluan yang diperlukan oleh negara kami, kiranya Engkau yang cukupkan. Engkau juga berkati Tuhan tenaga kesehatan, tenaga medis yang bertugas, kiranya Engkau yang berikan kekuatan, dan Engkau juga berkati Tuhan proses percepatan vaksinasi yang sedang dilakukan oleh pemerintah Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk UPH, kiranya Engkau memberkati semua staf UPH, para petinggi UPH, sampai dengan dosen-dosen di UPH Tuhan. Berkati mereka dan tolonglah mereka Tuhan dalam membimbing kami di masa pembelajaran online ini. Engkau juga memampukan kami Tuhan sebagai mahasiswa dalam mengikuti pembelajaran online ini. Tolong juga Tuhan apabila ada teman-teman mahasiswa di antara kami yang masih terkendala jaringan di dalam pembelajaran online ini. Kami juga berdoa Tuhan apabila di antara kami memiliki masalah dengan kesehatan, sedang terpapar virus COVID-19 ataupun sedang mengalami kelemahan secara fisik, Tuhan kiranya Kau yang jamah, Kau yang sembuhkan, dan Kau yang beri kekuatan pada kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk perekonomian dalam setiap keluarga kami, apapun yang sedang kami jalankan, baik itu bisnis ataupun pekerjaan orang tua, Tuhan kiranya Kau yang memberkati setiap dari keluarga kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kakak-kakak kami angkatan 2018 dalam proses pembuatan skripsi. Tuhan, kiranya Kau yang memberikan mereka kekuatan Tuhan, ketahanan, dan juga kemampuan untuk bisa menyelesaikan skripsi mereka sampai akhir dengan baik. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk teman-teman kami yang sudah hadir dalam ibadah student fellowship kita pada hari ini. Biarlah Tuhan mereka semakin rindu untuk mencari Engkau, semakin rindu untuk beribadah, dan kiranya mereka semakin memiliki kerinduan Tuhan untuk memuliakan Engkau dan memuji Engkau Tuhan. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami semuanya alaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.